lebih banyak. Jadi kalau dibilang multimoda transport berarti jenis transporternya itu lebih dari satu, ya. Contohnya kalau dari Bandung mengirim barang ke Toronto, Kanada, ya, ke Toronto, Kanada dari Bandung. Tentu di Bandung tidak ada pelabuhan untuk internasional. Kalaupun ada mungkin hanya pelabuhan kecil di daerah apa itu tempatnya si Susi itu, ya. Jadi tidak ada international port. Dari Bandung tentu harus lewat Tanjung Priok, Jakarta. Bisa juga sih lewat Semarang atau lewat Cirebon, tapi Semarang, tapi lebih dekat ke Jakarta. Dan menurut saya hampir semua ekspornya dari Bandung itu lewat Tanjung Priok, Jakarta. Nah, tentu dari Bandung menuju Jakarta bisa menggunakan trailer atau truk, bisa juga menggunakan kereta api, ya. Kalau tujuannya tadi ke Toronto, Kanada, berarti dari Bandung ke Jakarta menggunakan truk, nanti dari Jakarta ke Singapura menggunakan feeder vessel, kapal lebih kecil, nanti dari Singapura ke Vancouver, Kanada, itu juga menggunakan mother vessel, dari Kanada nanti ke Toronto, dari Vancouver ke Toronto, itu juga menggunakan kapal lagi. Jadi lebih dari satu, ya. Kadang-kadang ada juga yang kami menggunakan umpamanya sea air shipment, sea laut, air, udara. Kami kadang-kadang mengejar kalau ada barang yang harus dikirim segera, tapi terlambat. Kalau ke Eropa kan Europe Main Port, EMP, disebut Europe Main Port itu biasanya ada yang 19 hari, ada yang 20 hari, 21 hari transit time-nya atau durasinya, ya, dari Jakarta sampai contohnya ke Rotterdam. Tergantung pelayarannya, ada yang 22 hari, ada 23 hari, ada juga yang 25 hari. Nah, kadang-kadang ada kargo yang tertinggal atau mungkin produksinya lamban, atau ada yang diproduksi tapi tidak sesuai dengan quality yang diminta oleh customer. Jadi untuk mengejar agar tiba lebih cepat, karena kalau umpamanya lewat laut 21 hari udah terlambat, kalau lewat udara dari sini ke Rotterdam itu bisa mahal. Nah, disiasati dengan yang tadi multimoda transport ini, multimodal transport. Jadi dari Jakarta, kalau tadi dari Bandung, umpamanya tadi contohnya dari Bandung ke Rotterdam. Dari Bandung bisa menggunakan truk atau kereta api sampai ke Jakarta, umpamanya 140 kontainer. Nanti dari Jakarta ke Singapura menggunakan feeder, dari Singapura ke Rotterdam menggunakan bukan ke Rotterdam langsung, karena tujuannya Rotterdam, tapi untuk mempercepat itu nanti sea air. Jadi dari sini sampai ke Dubai, ya, ke Dubai itu menggunakan laut. Jadi dari Jakarta ke Singapura laut, dari Singapura ke Dubai laut, nanti dari Dubai dikirim lewat udara sampai ke Rotterdam. Ya, jadi biasanya dari sini sampai ke Dubai itu bisa 12 hari. 12 hari. Nanti dari Dubai ke sana ke Rotterdam itu paling 2 sampai 3 hari karena menggunakan udara. Jadi bisa mempercepat, bisa sampai dalam waktu 14 sampai 15 hari. Kalau lewat laut tadi bisa sampai 22 hari, 21 hari. Kalau lewat udara tentu mahal sekali kan. Udara kan per kilo, kalau sampai satu kontainer dibikin udara itu mahal. Jadi menyiasatinya agar sampai di tujuan tidak terlalu telat, ya, itu menggunakan multimoda yang tadi, sea air, ya, atau ocean air. Oke, transportasi multimoda atau intermoda, ya, yakni di sini perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkutan. Itu pengertian transportasi, ya. Baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, atau kuda, sapi, kerbau yang zaman dulu, ya. Masih menggunakan, sekarang juga masih ada seperti itu di daerah, atau mesin.
Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan atau trip, travel, ya, antara asal atau origin, makanya disebut POL, Port of POL, Port of Loading, ya, Port of Loading dari origin. Terus ada POD. POD itu bisa Port of Discharge, discharge maksudnya bongkar, itu ada di dokumen di BL biasanya. Ada juga place of delivery, POD, ya. Jadi ada di setiap bill of lading itu selalu ada apa POL-nya. Berarti POL itu origin, dan POD atau port of destination atau port of discharge itu berarti di destinasi, di tujuan. Jadi biasanya kita tulis itu POL Tanjung Priok Jakarta, terus POD place of delivery-nya itu bisa Rotterdam, Nederland, seperti dari origin sampai destinasi. Multimoda, pengertiannya angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2, ya. Multi tadi lebih dari 1. Moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan. Yang tadi contohnya, yang pertama tadi ke Toronto. Dari Bandung menggunakan kereta api atau truk sampai ke Jakarta, Pelabuhan Priok, nanti ke Singapura menggunakan laut, dari Singapura ke Vancouver menggunakan laut, dari Vancouver ke Toronto menggunakan laut. Itu udah multimoda. Yang tadi yang sea air, kalau dari Bandung ke Jakarta menggunakan truk, dari Jakarta Singapura menggunakan laut, dari Singapura ke Dubai menggunakan laut, dari Dubai ke Rotterdam menggunakan udara. Itu disebut dengan sea air. Jadi itu pengertian dari multimoda, ya. Kita aja mungkin kalau kalian juga dari rumah itu bisa multimoda transport juga kan? Kampus. Dari rumah mungkin pakai Gojek, habis itu mungkin pakai kereta api, habis pakai kereta api pakai Gojek lagi sampai ke kampus. Bisa juga dari rumah langsung pakai busway, ya. Busway nanti dari stasiunnya ke kampusnya bisa menggunakan Gojek. Itu kan more than one moda of transport gitu ya, lebih dari satu. Intermoda, ya, pengertiannya intermoda. Pengangkutan barang dengan ciri menggunakan 2 jenis moda atau alat transport atau lebih, menggunakan hanya satu dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh satu operator yang bertanggung jawab penuh, ya. Kalau kami yang tadi yang Ocean Air atau Sea Air itu hanya satu dikeluarkan BL, hanya satu dokumen di origin di Indonesia, ya. Berarti kami hanya keluarkan namanya bill of lading, tapi nanti di bill of lading itu ditulis juga bahwa itu Sea Air Transport, menggunakan sea dulu baru air sampai nanti ke destinasi ke Rotterdam, ya. Tentu dari pihak airline, ya, dari pihak airline biasanya kita berhubungan juga itu dengan agen kita yang ada di Dubai. Jadi agen kita yang di Dubai yang nanti meng-arrange dari pelabuhan di Dubai, terus kalau nggak salah apa ya nama pelabuhan udaranya, bukan Dar es Salaam, apa, saya lupa namanya, bukan Dubai-nya, ya, bukan. Jadi mereka yang arrange nanti dari laut ditarik ke udara, tentu kontainer nggak dipakai lagi karena kontainer itu kan hanya untuk laut, nanti khusus untuk udara. Dan udara itu biasanya itu biayanya itu berdasarkan berat, ya, berapa kilo. Tujuan penyelenggaraan multimoda, ya, tujuannya apa tujuannya? Mewujudkan pelayanan one stop service, ya. Maksudnya sekali service tapi all in gitu, ya. Pada angkutan barang sehingga akan tercipta penyelenggaraan yang single seamless service atau S3, yaitu single operator, single tarif, dan single dokumen untuk angkutan barang. Kan kita lebih senang hanya berhubungan dengan satu pihak gitu, ya. In one hand istilahnya, dalam satu tangan. Jangan kita nanti mengirim dari sini sampai ke Rotterdam, kita yang menghubungi pelayaran, kita yang menghubungi freight forwarder, kita yang menghubungi packing, itu kan agak merepotkan bagi pabrik, ya. Tapi bagi logistik company, bagi perusahaan logistik itu udah biasa. Memang itu pekerjaannya setiap hari seperti itu. Jadi kita multitask namanya,
mempunyai kewajiban yang banyak ya untuk pekerjaannya. Segmen kegiatan angkutan multimoda, ini contohnya tadi ya. Contohnya yang pertama ini, tentu dari awal nih di sini kan. Di sini di kawasan industri. Di mana ada kawasan industri? Ada di KBN, Cakung. Dulu ada KBN Tanjung Priuk, sekarang udah nggak ada. Ada juga kawasan industri di Pulau Gadung. Kawasan industri atau bonded zone juga ada di Karawang, banyak ya. Ada di Cibitung, MMN 2100. Ya. Ada di Depok, ada Tangerang. Ada banyak di kawasan Krakatau Steel yang ada di Banten sana. Ya, pabrik, pergudangan ya. Ini. Terus pertama menggunakan truk. Ini kan truk. Ini truknya. Ya. Berarti ini pengangkutan yang pertama. Ya. Atau moda transport yang pertama. Menggunakan tracking. Ya. Pengangkutan ke transshipment point. Ya. Kemana yang mau dikirim? Transshipment point-nya di mana? Kemudian transshipment point status peta Buari untuk bandar udara ya, atau bisa udara juga gitu ya, pelabuhan. Tentu bisa kalau by air, by airline tentu dari pelabuhan umpamanya airport yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ya. Kalau ekspor itu baru dari bandara, nggak ada dari tempat lain, nggak ada dari dari yang di agak di UKI ini nggak ada ya. Semua kalau dari Jakarta itu semua lewat pelabuhan atau airport sama yang ada di Tanjung Priuk ya. Jadi pertama tadi trackingnya ke pelabuhan ya. Baik itu kontainer, baik itu kalau LCL tentu ke gudang dulu. Dari pelabuhan tentu nanti dimuat ya, dimuat di sini tempat bakar muat menggunakan kapal kan. Masuk ke feeder, ini bisa feedernya vessel ya. Pengangkutan atau main haul bisa kereta api, bisa kapal, bisa pesawat terbang ya. Jadi di sini bisa pesawat terbang juga. Jadi pertama ini udah yang kedua ya. Berarti udah multi, karena lebih dari satu udah menjadi multi ya. Kemudian nanti sampai di pelabuhan, di arrival atau ketibaan ya, pelabuhan tadi saya buat contohnya di Toronto ya, umpamanya. Tentu dari Toronto kan pabrik atau consignee atau customer itu tidak langsung di situ kan, tidak di pelabuhan tempatnya, mungkin di daerah lain gitu. Nanti dari pelabuhan ada lagi transportasi lagi. Berarti ini yang ketiga ya. Tiga. Kemudian bisa sampai kepada konsumen, tapi bisa juga sampai ke gudang kalau LCL. Dari gudang nanti akan dikirim lagi, ada transportasi yang keempat. Itu yang disebut multimoda ya. Mulai dari pabrik ya sampai kepada consignee atau kepada customer. Tadi pertama ini, yang kedua kapal laut. Tentu di sini juga bisa umpamanya menggunakan pesawat terbang ya. Bisa juga ini menggunakan pesawat terbang. Ya, sampai dia di tangan konsumen atau customer atau consignee. Jadi lebih dari satu itu yang disebut dengan multimoda transport. Ya. Beberapa kegiatan usaha yaitu pertama ya ada pergudangan warehousing ya, di sini untuk menerima barang, sorting, bongkar, muat, terus ada cross docking, bisa juga di gudang kadang-kadang packing, kadang-kadang di gudang bisa fumigasi juga ya. Banyak kegiatan di sini. Tentu harus bersih juga gudang ya. Jangan jorok. Saya pernah ada gudang di seberang wali kota Jakarta Utara itu, gudang angkatan darat kalau nggak salah itu, waduh, kalau pas hujan jorok banget, becek gitu ya, karena memang yang masuk kan trailer. Terus pas di gudangnya kami stok op 6 mencari barang itu, debunya banyak banget, serem ya. Tuh, sekarang ini sih udah nggak laku gudang seperti itu. Ada penyimpanan, ada inventory, sortasi ya, sorting maksudnya memilah-milah gitu. Itu masih sortasi, memilah mana yang ke Jakarta Barat, mana yang ke Jakarta Timur, mana yang Jakarta Utara ya. Ada pengepakan ya, packaging, bisa di packing ya. Packing kan banyak-banyak jenisnya, ada case,
box, ada kerat, ada palet, macam-macam. Ada 17 jenis itu. Terus ada penanda atau marking, penanda, labeling, ada juga labeling. Pengukuran berapa panjang, lebar, tinggi, beratnya berapa, ya, penimbangan, ya. Jadi gudang itu biasanya ada timbangan dan skala timbangan itu juga harus diuji juga, dites, jangan sampai saat barang tiba tentunya timbangannya nggak jalan. Ada stuffing itu memuat barang ke dalam kontainer, ya, atau disebut juga dengan loading. Ada stripping, ya, pengeluaran barang dari kontainer atau offloading, ya, di gudang. Kemudian tentu ada pengangkutan menggunakan angkutan jalan, ya. Terus perkeretaapian, SDP, ini atau kombinasinya, ada asuransi, ya, ada claim insurance, ada pabrik, pergudangan, pengangkutan dari transshipment point, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang ada di gudang. Tentu tidak mudah melakukan itu, kecuali kita sudah berpengalaman atau kita sudah ahli di bidang itu, ya. Beberapa kegiatan usaha. Oh, tadi sama, ya. Oh, masih ada lagi, ya. Warehousing, bongkar muat, teli. Teli ini apa ya? Teli, ada telimen, ada telisit. Telisit itu kertas yang berisi laporan barang masuk. Umpamanya masuk 500 karton. Karton itu kapan diterima? Tanggal 1 bulan Januari 2022. Terus apalagi dicari situ? Berapa totalnya? 500 karton. Berapa panjangnya? Kartonnya itu panjang, lebar, kali tinggi, biar dapat nanti volume. Apakah 500 karton itu sama semua enggak ukurannya? Jangan-jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kan box kan macam-macam. Ada kecil, ada besar. Kadang-kadang enggak hanya box, ada juga drum. Ada juga dalam bentuk bal. Ada juga dalam bentuk tadi palet seperti itu. Jadi detail sheet itu benar, ditulis harus benar. Sesuai dengan dokumen yang masuk, sesuai dengan barang yang masuk. Kalau di dokumen ditulisnya 500 karton, totalnya yang masuk cuma 400 karton. Nah, itu harus segera dilaporkan, dipoto. Ini yang masuk cuma 400 loh, Bu. Di surat jalan dokumennya tulis 500, berarti ada yang salah. Hilang 100 entah kemana, apakah salah muat dan lain-lain, ya. Jadi harus langsung buat lapor. Pokoknya kalau ada perbedaan, ada kerusakan, apalagi kalau kerusakan, kartonnya pecah gitu, barangnya pecah, hancur, itu harus dipoto, dibuat BAP, ya, atau berita acara pemeriksaan barang, ya. Tujuannya apa? Agar jangan kita disalahkan. Hari ini umpamanya masuk tadi sore jam 5. Fotonya kita melaporkan baru 2-3 hari lagi. Wah, nggak percaya nanti customer. Tapi pas terima langsung foto-foto buat BAP, kirim ke konsumen. Ini barangnya rusak waktu diterima, ya. Itu biasanya disaksikan sama supir, jadi tanda tangan. Agar kita tidak disalahkan. Kepabeanan atau bea cukai atau custom clearance ada, ya. Baik ekspor, baik impor, ada jalur hijau, kuning, ada merah. Ada karantina. Ada yang tahu nggak tujuan karantina ini apa? Ada yang tahu tujuan karantina? Agar tidak kena hama kali, Pak, ya. Agar tidak kena hama, ya. Jangan sampai kita import dari Australia, totalnya barangnya itu ada hama gitu, ya. Apalagi kalau hamanya itu tidak pernah ada di Indonesia, berarti kita mengimpor hama. Bisa seperti mengimpor penyakit. Kalau dulu COVID, ya, COVID-19 itu kan seringnya dulu kan masuk dari luar negeri, ya, tapi manusia nggak dikarantina kalau manusia. Tapi dulu kan sempat juga dikarantina, ya, di Pulau Galang gitu, ya, di mana pokoknya dulu ada kapal yang masuk, kapal pesiar atau kapal barang gitu, tiba-tiba ada yang kena COVID, itu juga dikarantina, ya. Ada nggak di sini kena COVID pernah dikarantina? Karena saya pernah. Saya kena COVID, saya seminggu saya di Wisma Atlet. Seminggu. Tapi saya nggak merasa sakit. Saya nggak sakit, nggak ada perasaan apa-apa. Cuma waktu swab ya itu positif gitu. Tapi saya nggak sakit. Saya nggak ada ngerasa apa-apa. Sampai di Wisma Atlet juga saya bisa main bola, bisa olahraga,
Bahkan itu saya, itu kan berapa lantai itu ya? Saya dari lantai dasar itu, saya apa namanya? Seperti memanjat memanjat gedung itu. Itu kan gedungnya tinggi-tinggi tuh. Ada beberapa tower itu banyak banget towernya di Wisma Atlet yang ada di Kemayoran. Jadi saya dari lantai dasar, dari apa namanya? Dari tangga, bukan dari lift ya, dari tangga. Saya jalan tuh, pagi-pagi saya jalan banget terus sampai ke atas sampai lantai 17 kalau nggak lebih apa. Pokoknya tinggi, saya lupa lantai berapa itu. Terus sampai di atas itu kalau jalan kita pagi-pagi jam 5 gitu sampai nanti jam 6 itu kayak kita naik gunung. Kenapa? Itu kita lihat sunrise gitu loh. Matahari terbit pagi cakep banget ya. Jadi kadang-kadang kita nggak usah ke gunung karena kebetulan saya hari minggu lalu saya naik gunung gede Gunung Agung di Bali ya. Tanggal 27 sampai tanggal 28 kemarin saya mendaki Gunung Agung ketinggian 3.214 mdpl, yaitu gunung tertinggi di Pulau Bali. Pas di atas itu datang badai, jadi ngeri gitu, ngeri banget karena badainya kencang, udah itu berkabut, jadi jalan nggak kuat licin. Ya, jadi maksud saya itu karantina ya tujuannya untuk mencegah penyakit masuk atau hama masuk ke negara kita dan sebaliknya juga kalau karantina itu ketat juga ke negara-negara yang lain ketika kita ekspor ya membuktikan agar tidak ada membawa hama penyakit ya tidak ada itu ya pengurusan dokumen kemudian ada asuransi ada klaim asuransi perkembangan multimoda ya transportasi menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan di beberapa kota besar ya itu kalau kota besar sebenarnya bukan karena apa jeleknya jalan tapi biasanya karena terlalu penuhnya ya macet terjadi kemacetan. Ada jalan tol yang diharapkan lancar, di jalan tol juga macet. Jalan biasa apalagi ya macet ya. Itu karena kebanyakan kendaraan. Di Singapura itu ada kendaraan yang tidak boleh dipakai malam hari siang hari ya. Di Singapura itu ada. Jadi mobil itu murah, lebih murah dari mobil biasa. Hanya boleh dipakai malam hari ya. Jadi itu sebenarnya untuk membuat agar tidak terlalu macet. Dan di Singapura juga kalau udah mobil-mobil tua itu nggak boleh dipakai lagi. Tapi kalau di Indonesia semakin mobilnya tua, ada Toyota tahun 70-an, ada VW Kodok, VW Kombi tahun berapa, 60-an, Indonesia malah bangga ya. Dulu saya punya bos, ada pernah datang dari Prancis ya. Bos saya itu orang Prancis dulu, saya pernah kerja di perusahaan Prancis namanya SDV Logistik atau sebut juga dengan Bolloré. Jadi kan di perusahaan asing ini kan ada MD-nya, managing direkturnya. Jadi MD-nya itu diganti-ganti sekali 4 tahun. Nah, ada MD yang baru nih. Terus dia bawa dari sana Volvo. Volvo yang tua. Wah, dia senang banget cerita gitu. Ini ada Volvo tua, nggak ada. Contohnya di Indonesia Volvo seperti itu banyak banget. Ya, dia jadi kaget ternyata di Indonesia banyak banget ya. Hanya kita bilang, wah Indonesia itu paling pintar memelihara barang-barang antik gitu ya. Sayang untuk dijual, sayang untuk dibuang ya. Dan di Indonesia masih diizinkan kan berjalan mobil-mobil yang tua. Makanya dulu pernah ada kebijakan pemerintah melalui Pelindo, kalau kalian ingat dulu Dirjen Pelindo pernah mau dibuat peraturan agar truk tidak boleh yang berumur lebih dari 15 tahun. Sebentar ya, sebentar dulu, sebentar.
Oke, kita lanjut. Tadi sampai di kisah yang tadi ya udah, saya nggak usah terusin lagi. Masuk ke sini aja materi kita. Semakin hidup satu kota, pergerakan masyarakat semakin tinggi ya. Ya, makanya macet yang dari Bekasi kerja di Jakarta, yang dari Jakarta kerja di Bekasi ya. Yang dari Depok kerja di Jakarta, yang dari Jakarta ada yang kerja di Tangerang. Jadi itu sebenarnya yang membuat terlalu banyak movement. Tapi sebenarnya satu sisi dengan adanya movement tersebut, pergerakan itu, transportasi juga yang mengusahakan transportasi jadi hidup ya, jadi saling mengisi, saling apa namanya ya, win-win seperti itu ya. Ketiga, ekspor Indonesia mengalami pemulihan dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi ya. Ya memang ekspor Indonesia, tapi terakhir ini agak menurun sebenarnya ya. Dulu yang sangat tinggi, sangat booming, tapi terakhir ini agak menurun. Peran multimoda, satu mengurangi waktu yang hilang pada waktu transshipment point, mengangkat lebih cepat, menekan ya. Kalau ada multimoda kan tentu jadi lebih cepat. Tadi saya bilang dengan adanya Sea Air dari Jakarta ke Rotterdam lewat Dubai, aturannya 22 hari jadi bisa 14 sampai 15 hari. Itu kan namanya mempercepat ya. Kemudian menghemat permodalan, mengurangi beban dokumentasi, formalitas, dan birokrasi. Ya. Kemudian menghemat biaya karena tarif rata-rata dan biaya asuransi turun. Meningkatkan daya saing barang ekspor, ya kan kalau kita bisa kompetitif dengan biaya yang ekonomis, dengan cutting cost, tentu kita bisa menjual lebih murah sehingga harga kita bisa bersaing. Kalau harga kita Indonesia umpamanya untuk satu furniture, satu set barangnya dari Indonesia mahal dibandingkan dari Malaysia, tentu kita nggak laku barangnya, tidak bisa berkompetisi dengan baik. Kunci sukses pelaksanaan penyelenggaraan transportasi multimoda ya, yaitu sini apa kuncinya? Tepat waktu ya, utuh bentuk wujud ya, maksudnya utuh bentuk wujud tidak rusak ya, utuh jumlahnya tidak ada yang hilang. Jangan 500, totalnya yang datang cuma 400, berarti yang hilang 100. Pelayanan yang baik, apa sih pelayanan yang baik? Ya. Ini yang pada kerja ini, saya mau tanya, gimana sih pelayanan yang baik di logistik, atau di freight forwarder, atau di gudang, atau di tracking? Menurut kalian apa pelayanan yang baik itu? Bagaimana caranya? Contohnya gimana? Ya, contohnya pelayanan baik itu vendor itu responsif, Pak. Ketika ada update itu langsung diteruskan ke end user. Ya, betul. Tapi kadang-kadang terlalu cepat juga bisa jadi itu ya. Ada nggak? Ya, Pernah nggak betul. mengalami kita info terlalu cepat, totonya malah jadi kurang bagus? Pernah nggak mengalami seperti Ya, itu? setiap hari, Pak, sepertinya. Ketika saya meneruskan informasi dari forwarder ataupun dari shipper ke end user, kadang ada sesuatu hal yang padahal kita udah dapat booking vessel segala macam ya, Pak. Iya. Tapi tetap aja ketika tanggal pick up di hari H di ETD ternyata reschedule segala macam itu ada beberapa hal terjadi, Pak. Ganti kapal segala macam gitu. Kalau itu masih oke. Maksud saya gini, saya kadang-kadang kasih tahu ke customer gitu. Walau Bu, cepat kita kasih tahu. Ini kapalnya sudah penuh gitu kan. Udah marah-marah duluan gitu. Tatonya pelayaran tiba-tiba bilang, ini ada space juga, bisa gitu. Nah, kali kita udah marah-marahin. Nah, maksudnya kadang-kadang kita bermaksud baik terlalu cepat. Malah jadi apa ya namanya. Jadi kadang-kadang ada juga bagi tunggu dulu sebentar lagi, dapat dulu informasi yang fix, baru kita kasih tahu gitu ya. Karena kayak tadi dia kan sempat kesal dulu kan, waduh ini kenapa tidak on schedule, kapal sudah mau berangkat, kenapa nggak ada, udah diomelin kita, tiba-tiba pelayan, sorry ada ini space nih katanya, aduh udah kan seperti itu. Bisa sih, Pak. Yang perlu kita make sure ke tiap vendor, betul nggak informasi yang sudah diberikan, soalnya saya akan meneruskan ke end user gitu. Betul. Ya, betul. Kemarin Pak saya juga pernah Pak, jadi ketika
saya dapat update dari agent bahwa oh ini jadwal ETD-nya nggak jadi tanggal sekian ya, kita undur gitu. Akhirnya saya teruskan. Beberapa jam kemudian agent langsung info, Pak, sorry nggak jadi, kita pakai schedule awal. Oke. Jadi end user yang malah ini sebenarnya infonya gimana sih, Pak? Iya. Ya, bagaimanapun juga untung ada ini Pak official email gitu kan. Jadi saya bisa screenshot, saya teruskan, kecuali by phone itu kan yang perlu bagaimana saya menjelaskan ke end user gitu. Sekali lagi ya itu service gitu sih. Iya, memang daripada kita terlambat memberitahukan, itu juga jadi bumerang. Ya kalau yang tadi kan paling jadi domel, memang udah pekerjaan kita kan. Kalau kami selalu bilang gaji itu, sebagian gaji itu untuk diomelin Ya. gitu loh. Ya. Yang penting kita udah kasih tahu, oh ini loh actually seperti ini, mohon maaf. Ya biasanya kita mohon maaf, walaupun tiap hari kita minta maaf kan, customer juga marah, maaf melulu katanya gitu kan, seperti itu. Jadi memang itu kecepatan speednya. Nah, di kantor kadang-kadang ada orang yang cuek gitu loh. Udah di reminder sampai 2-3 kali nggak dijawab-jawab. Padahal dia cuma merokok depan kantor gitu kan. Saya juga kadang-kadang ngelihat ada orang yang seperti cuek gitu. Kalau kita kan, ya kalau saya terus terang aja, saya nggak bisa gitu. Terus terang aja sekarang saya kadang-kadang kalau malam-malam saya kebangun, saya buka email itu ada setengah malam juga saya bisa jawab gitu kan. Karena menunggu sampai besok, kalau ada problem pusing juga sendiri gitu. Jadi lebih bagus capek dulu, tapi akhirnya selesai daripada nanti gitu, malah jadi menumpuk. Ya, itu salah satu service ya. Di kita gitu ya, Pak. Iya, proaktif gitu, proaktif. Jangan udah komplain baru kita ini. Jadi paling tidak bisa diantisipasi. Kadang-kadang butuh kita komunikasi dengan customer karena customer juga bisa paling tidak memberikan kira-kira solusinya apa gitu. Mereka juga kadang-kadang punya cara. Oh, kalau begitu kayak kami kemarin yang ada barang impor itu kan, ternyata ditahan sama bea cukai. Customer bisa bilang, ya udah kita kirim dulu karena itu ketahan nggak tahu kapan keluar. Kita kirim dulu beberapa box dari sana lewat udara katanya. Jadi karena dia udah tahu lewat udara, ya nanti kalau yang ditahan sama bea cukai itu keluar ya nggak ada masalah juga gitu. Jadi paling tidak sampai di pabrik itu berhenti produksi gara-gara umpamanya ada spare part yang nggak nyampe di pabrik. Ya itu service ya, service. Namanya service itu susah. Kalau barang kan enak mengukurnya, tapi kalau jasa itu ya diukurnya ya dari tadi. Apakah dia sesuai dengan kuantiti yang ini kan ada tepat waktu, ya. Kalau dijanjikan keluar setelah tiba 2 hari, ya tepat waktu enggak, kapalnya on schedule enggak, ya. Terus tidak rusak gitu loh, utuh bentuknya, jangan sudah diterima ada dusnya yang bonyok, ada yang dusnya yang udah kosong, ternyata barang dalamnya tidak ada, udah dicuri orang gitu. Terus jumlahnya ya nggak berkurang dan nggak lebih gitu ya, karena kalau kita impor kadang-kadang kan ada apa namanya yang pengirim barang dari luar negeri, mungkin dia berbaik hati gitu. Kita impor 500 karton. Saya mau kasih bonus 5 karton katanya gitu. Diam-diam dimasukkan ke dalam kontainer 5 karton. Tapi di dokumen tetap 500 karton. Lah, ketika jalur merah diperiksa sama bea cukai, loh kenapa ini ada jadi 505? Kan gitu. Di dokumen pada 500. Cek punya cek, si shipper bilang, wah kita kasih bonus, kita kasih ekstra. Waduh, tapi nggak ditaruh di dokumen. Nah, itu juga jadi masalah ya. Jadi lebih masalah, apalagi kurang gitu ya. Jadi ya kalau 500 ya harus 500. Terus yang tadi pelayanan yang baik. Terus biaya ya. Saya terakhir ini ada kami sering Zoom meeting itu kepada customer kami, bukan customer, agent itu. Ya kalau service itu kan umum lah, biasa aja. Ada yang jelek, ada yang bagus ya, tapi umum-umum aja. Yang saya lihat paling pokok itu harga gitu ya. Harga. Mau service kita sebagus apapun, kalau harga kita terlalu mahal, ya tetap aja nggak bisa dapat customer ya. Tapi kalau kita dapat harga yang bagus, kita bisa nego dengan pelayaran, bisa nego dengan vendor, bisa nego dengan airline, atau ke tracking, atau ke gudang.
itu masih sangat di Indonesia ya, saya bilang itu masih sangat bisa mempunyai nilai jual yang tinggi ya. Karena kalau servis maksudnya clearance atau apalah di bea cukai itu umum-umum aja gitu ya. Sebagus-bagusnya servis tetap juga kadang-kadang ada masalah gitu, apalagi dari sisi dokumentasinya gitu ya. Jadi harga menurut saya sangat berperan sekali. Kalau harga kita murah ya, itu akan kita dapatkan. Kecuali sudah bisnis yang secara global. Nah, kalau sudah kontrak secara global, itu yang agak susah kita dapatkan. Karena namanya kontrak global, di Indonesia bisa mahal, tapi mungkin dia dapat dari China murah. Mungkin dia dapat dari Eropa atau Latin Amerika murah. Akhirnya sih tetap jalan gitu ya. Oke, keterpaduan pelayanan penumpang yang didukung oleh pelayanan manajemen. Oke, terus keterbatasan penerapan dokumen tunggal. Permasalahan ya, ini permasalahan. Pastilah tiap hari. Saya kadang-kadang itu freight forwarder, saya bilang itu PT problem gitu loh. PT freight forwarder itu PT problem. Karena tiap hari problem, nggak ada yang nggak problem ya. Yang nggak di tracking lah, yang nggak di bea cukai lah, yang nggak di supir lah, yang nggak di gudang lah, ada aja dokumen lah, agent kita lah yang bandel, atau kita sendiri yang nggak paham, yang kurang cepat bisa yang tadi merespon customer, itu bisa jadi persoalan gitu ya.